Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan membawakan tema yaitu kronologi pertempuran di Ambarawa. Kronologi pertarungan Ambarawa. Pada tanggal 20 November 1945, pasukan Sekutu membebaskan tawanan perang yang ada di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang tersebut malah mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Mungkin kedua pihak melakukan perjanjian untuk mencegah konflik. Pihak RI dipimpin oleh Soekarno dan pihak Sekutu dengan Brigadir Jenderal Battle. Perjanjian tersebut menghasilkan kesepakatan, yaitu pertama, pembebasan lalu lintas di Jalan Ambarawa sampai Magelang bagi kedua pihak. Kedua, pihak Sekutu menempatkan pasukan di Magelang. Ketiga, pembatasan dilakukan terhadap jumlah pasukan dari pihak Sekutu. Keempat, pihak Sekutu tidak mengakui aktivitas badan-badan yang dibawanya. Namun, perjanjian tersebut dilanggar oleh pihak Sekutu. Pada tanggal 20 November 1945, pecah peperangan antara TKR yang dipimpin oleh Mayor Sumarto dengan pasukan Sekutu. Besoknya, Sekutu menarik pasukan dari Magelang menuju Ambarawa. Perang berlanjut hingga ke perkotaan. Pasukan TKR bertahan di pemakanan Belanda. Pasukan tersebut membentuk formasi di jalur kereta api yang di saat itu membelah Ambarawa. Pasukan tersebut merupakan gabungan dari berbagai wilayah seperti Salatiga dan Boyolali. Pasukan TKR di arah Magelang melancarkan serangan di tanggal 21 November 1945. Pasukan dipimpin Imam Argoni bernama Divisi 5 berhasil memundurkan Sekutu di Desa Pingit. Bantuan datang membantu pasukan ini. Batalion 8 dipimpin oleh Mayor Sarjono, Batalion 10 oleh Mayor Soeharto dan Sugen. Meskipun pasukan Sekutu terkepung, tetap ada perlawanan. Tank dilancarkan dari arah belakang pasukan TKR dapat mengancam nyawa anggota pasukan. Pasukan TKR paksa mundur ke daerah Bedono. Untungnya, pasukan TKR mendapat bantuan dari Resim 2 terdiri dari Batalion Polisi dipimpin oleh Oni Sastro Mohajo dan Batalion Jogja. Bantuan tersebut berhasil menghentikan Sekutu di Desa Jambu. Para komandan TKR bergegas berunding di desa itu. Rapat tersebut dipimpin oleh Kolonel H. Iskandar. Rapat itu menghasilkan komando. Markas pemimpin pertempuran markas terdapat di Magelang dan wilayah Ambarawa dibagi 4 sektor. Strategi ini dilakukan secara siaga dan bergantian. Pada serangan 26 November, Letkol Isdiman gugur.
dan diganti oleh Kolonel Sudirman dari Divisi 5. Situasi saat itu menguntungkan pasukan TKR. Puncak pertarungan terjadi pada tanggal 12 Desember, di mana tiap pasukan TKR bergerak menuju pos sesuai komando. Dalam setengah jam, pasukan TKR berhasil mengepung pasukan sekutu di kota. Pertahanan sekutu terkuat terletak di tengah kota. Benteng Wilnem Kota Ambarawa dikepung oleh TKR selama 4 hari 4 malam. Sekutu semakin terdesak dan berusaha mundur dari medan tempur. Akhirnya, pada tanggal 15 Desember 1945, Sekutu mundur ke kota Semarang. Pasukan TKR berhasil merebut Ambarawa dari tangan Sekutu.